Lu bayaran penonton lu dari paling murah berapa, paling mahal berapa? Coba penonton lu yang sekarang kayak banyak juga dari jadi ikut asisten artis banyak juga. Sensen. Oh, Sensennya Raffi Ahmad. Mail tuh yang berantem mulu tuh Mail. Oh iya, Mailnya aslinya Nikita Mirzani. Iya, Krisnanya Ayu Ting Ting. Oh iya, Ayu Ting Ting. Banyak. Yang gue dengar katanya banyak penonton-penonton yang pada kelaparan karena saking gak ada jobnya gitu kan. Penonton lo ada yang mengalami seperti itu juga gak sih? Ada yang masuk dinas sosial. Hah? Gue taunya masuk dinas sosial? Iya, jadi Hai Brizer, sekarang podcast YouTube Brizer Entertainment kalian bisa dengerin di Spotify. Jadi kalian bisa melakukan aktivitas apapun, bisa sambil nge-gym, bisa sambil lari, bisa sambil masak, sambil dengerin podcast gua. Nah, untuk dengerin podcast pasti kalian butuh dong headphone yang tanpa kabel. Ribet kok pakai kabel zaman sekarang. Kalian bisa pakai headphone dengan menggunakan Bluetooth. Nah, di depan gue ini udah ada headphone dari ROZ dari Cristiano Ronaldo. Oke, gue coba buka dulu ya. Wow, lihat nih udah ada langsung tangan-tangan dari Cristiano Ronaldo. Wah, tuh ada stikernya juga. Kemasannya bagus banget ya. Tuh, praktis banget, bisa dibawa-bawa kemana-mana sampai traveling. Wow, looks so luxury banget. Nah, yang lebih serunya lagi, headphone ROZ ini sudah memiliki teknologi terbaru 360. Dengan fitur 360 ini, suaranya itu jernih banget. Jadi, kalian bisa mendengarkan suara musik serasa dinyanyikan langsung oleh penyanyi aslinya. Wow, seru banget ya, serasa nonton konser. Dan baterainya ini bisa bertahan 25 jam non-stop. Wow, dan juga ada noise cancellingnya. Jadi kalian nggak bisa dengar apapun di luar yang berisik-berisik dan bisa konsentrasi deh dengar musik sambil dengerin podcast. Seru banget ya, dan chargerannya lengkap loh. Tuh, chargerannya. Dan nih lihat tuh, Bluetooth dan 360-nya bisa di on off. Wow, seru banget ya. Nah, sekarang gue mau coba dengerin deh suara musiknya. Kita play Bluetooth. Oke. Wow. Ini sih gila sih. Bener-bener suara musiknya dahsyat. Kayak gue bener-bener kayak dinyanyi langsung oleh penyanyi aslinya. Gila. Gila, keren banget. Suara di luar aja gue nggak denger apa-apa. Gue fokus denger suara musik karena saat nonton konser. Wow, seru banget, gila. Sekarang kalian bisa nonton podcast gue yang terbaru. Kali ini gue akan collab dengan Niatul Husna. Dia adalah koordinator penonton yang sekarang jobnya lagi sepi. Karena pandemi, semua acara TV gak boleh ada syuting-syuting. Kasian deh, katanya ada yang kelaparan, sampai ada yang dibawa sama dinas sosial karena nggak ada tempat tinggal. Coba kalian nonton. Tapi sebelum kalian nonton, boleh di-subscribe dulu supaya kalian gak ketinggalan dengan konten-konten di belakang layar dunia entertainment Indonesia. Oke, sekarang gue udah denger musik. Sekarang gue dengerin podcast gue ya dari Spotify. Gue coba nih. Hai Brizer, di Ngobris Podcast gue kali ini gue kedatangan, ini teman gue sih sebenarnya, teman gue zaman dulu masih kerja di TV. Dia terkenal dengan Ratu Alay karena dia sering membawa alay-alay di suatu acara TV yang membuat huru-harahan ke TV. Kalian bisa tahu dong penonton bayaran. Ini dia, Niatul Husna. akhirnya ketemu ya, udah lama gak ketemu. Bener banget, thank you loh. Temen gue udah ada 15 tahun ya, Ki? 15 tahun. Kayaknya ada 15 tahun juga deh. 15 tahun 2005. Kagak. Komedi Nakal 2005, Ki. 2006. Oh, 14 tahun dong, sekarang Iya, 2020. Iya, nggak kerasa ya, 14 Iya, tahun. 14 tahun. Gue belum punya anak waktu Iya, itu, bener-bener. ya kan? Bener-bener. 14 tahun. Gila. Udah tua ya kita. Ini Niatul Husna adalah dulu zaman gue masih kerja di TV, dia koordinator figuran ya nih. Iya, Komedi Nakal. Ada yang nonton nggak penonton YouTube Bris? Nonton juga pada nonton Komedi Nakal? Kasih komen dong di bawah. Penonton zaman dulu ada Baywatch-nya Indonesia ya. Iya. Syutingnya di Julia Ancol. Perez zaman dulu belum Oh iya, terkenal. iya zaman Jupe, bener. Julia Perez kan belum terkenal Bener, zaman bener, dulu. Jupe. Bayaran 500.000. Ih, luar biasa. Dia udah bawa eksas dulu bayaran lu, penonton lu eksas lu 35.000, 50.000 ya. 35.000 sampai 50. Tapi zaman dulu kan udah gede banget, Iya, Ki. iya. Sementara kan di MD sama di PH tuh budget zaman dulu tuh budgetnya 22.500. Gitu. Trans TV paling gede 35. Oh, gue udah gitu, gue dulu
Kalau tahu segitu gue kasih 20.000 juga ini ya. Makanya kan figuran pada larinya ke Trans TV zaman dulu nggak mau ke PH. Iya, Karena iya, budgetnya iya. lebih gede kan. Makanannya juga lebih enak-enak. Iya iya. Zaman dulu. Tapi seru loh. Tapi gue ingat zaman waktu masih jadi talent TV dan dia bawa jadi koordinator figura. Figurannya ada yang ribut sana ribut sini. Antar figuran tuh ada kelasnya A, B, C, D. Tapi mungkin yang mau kita bahas bukan masalah figuran, tapi yang kita bahas adalah lebih ke masalah penonton nih. Kan sekarang kayaknya lagi viral banget nih katanya nasib penonton bayaran itu banyak yang nggak makan katanya karena Banyak, acara TV banyak kan nggak banget. ada penonton Udah bayaran 8 kan. bulan nggak ada. 8 bulan kan. Tapi sebelumnya mungkin kalian pada pengen tahu dulu nih kenapa gue bahas koordinator figuran dengan penonton bayaran dengan Bayaran. Niatul. Jadi Niatul ini lu jadi koordinator penonton juga kan? Koordinator penonton udah 11 tahun. Sebelum koordinator penonton, koordinator figuran itu 5 tahunan, 16 tahun. Pokoknya 16 tahun gue jadi agensi. Wow, 16 tahun berkarya di dunia agensi. Lu kan jadi koordinator penonton awalnya karena nyanyiin Po Eli Sugigi ya? Karena penonton tuh taunya tuh koordinator alay itu Eli Sugigi. Gue diajak sama temen lu, Mario. Oh iya Mario ayo. Extravaganza. Awalnya extravaganza. Iya, nih mau nggak ngisi extravaganza ya? Gue mau aja namanya dikasih job ya. Udah berlanjut. Pokoknya Mario yang pertama kali nawarin. Tapi lu katanya sempat ditawarin sama Mas Hari Panca juga yang bawa lu ya? Iya, itu figuran zaman dulu, 16 tahun yang lalu. Oh, Dia nelpon kan, nih mau jadi agensi nggak? Kalau mau jadi agensi lu datang deh ke lantai 7 katanya. Waktu itu dia bagian apa gue lupa. UPM. Ya udah gue datang dikenalin sama produser sama kreatif. Besokannya udah langsung pakai bendera sendiri. Meganglah itu komedi nakal yang ketemu lu, bayar banget ya teleponin. Tapi zaman dulu enak ya Ki, pembayaran 2 hari. Iya, gue calling Nia jam 12 malam, besok ini gue butuh figuran 10 orang, datang tuh pagi-pagi udah jam 8 pagi di Ancol. Gila loh. Pokoknya enak banget lo zaman dulu. Tapi gini mungkin yang jadi penasaran, ini termasuk editor gue, tim gue juga pada nanya. Sebenarnya itu penonton bayaran itu gimana sih cara lu ngedatenginnya kan kalau di TV itu sekian ratus orang, berapa ribu orang, itu lu dapetnya dari mana aja? Gue itu kalau nggak pandemik ya, sehari itu 7 sampai 8 program bisa 1.000 lah setiap hari. Serius lu ngumpulin 1.000 orang? Serius. Gue pagi-pagi happy 100, Facebooker 100, Brownie 100, KDI, DMD 500. Lebih kadang belum gua TV lain yang tayangan weekly. Lebih 1.000 sampai 1.500. Pokoknya gua sehari tuh 6 sampai 8 program deh. Main sampai Jumat gitu. Dapat dari mana si penonton alay itu? Ada aja, udah gua marah-marahin tiap hari, besoknya datang lagi. Tapi berapa jumlah penonton yang terbanyak yang pernah lu bawa selama lu jadi koordinator penonton baik di TV ataupun di event? Gua pernah mecahin rekor muri itu 2.214 waktu itu. Dalam satu kali event 2.214. Iya, di Monas waktu itu. Wow. Ada pokoknya brand besar juga lah pokoknya bulan puasa 2.214. Lu dapetnya dari mana? Jadi lu kayak lu punya anak-anak lagi apa gimana sih? Ada misalnya ya gue punya komunitas guru, dia bisa bawa mahasiswanya, ketua geng motor dia bisa bawa ininya. Pokoknya ada banyak, ada korlap sendiri, kaki-kakinya gue udah punya. Jadi gue ada pengalaman, jadi bukan berarti lu mau mulai agensi baru nih misalnya mau ikutin kayak gue, lu bisa langsung dapet orang itu enggak, itu butuh perjuangan kan. Link ya? Itu butuh link dan mereka juga nggak mungkin misalnya kayak lu nih pengen jadi agensi kayak gue, mereka kan nggak bakalan sepercaya itu sama lu dong. Setuju, iya. Lu siapa gitu, ntar gue udah bawa orang ternyata lu nggak bayar gue atau acaranya berantakan. Setuju. Nah Iya. kalau mereka ini mah udah emang percaya sama gue kan, tiap hari kan gue kasih kerjaan. Malah mungkin cenderung takut kali kalau nolak job dari gue kan. Ntar ada calling lagi ya. Takut ntar gak di calling lagi kan. Iya, bener iya. nggak? Setuju, iya. Jadi mereka udah kayak mata pencarian lah, tiap hari aja di gue. Nah, ini mungkin juga penasaran juga sih. Gue sih nggak tahu sekarang harga penonton bayaran berapa. Zaman gue dulu kan penonton bayaran tuh 14 yang tonton 15.000 atau berapa ya. Lu bayaran penonton lu dari paling murah berapa, paling mahal berapa? Dulu zaman extravaganza kan 15.000. Naik. Sekarang sih rate-nya 50. Tapi kan 20.000. bedanya zaman dulu dengan 15.000 gue motong cuma 2.000 bisa. Karena kan pembayaran seminggu 2 minggu. Ya kalau sekarang lo tahu sendiri lah. 3 bulan. 6 bulan kadangan Iya, ya gue juga berarti motongnya harus lebih gede lagi karena kan Iya. gue persentase per bulan gue harus. Muterin duitnya. Jangan sampai gue ngasih hidup orang banyak tapi guanya yang babak belur kan nggak mungkin juga Setuju, gitu. iya.
Jadi ya udah, kadang kan gue kalau misalnya 50.000 gue kasih 30, 35 karena gue harus mikirin guanya juga. Iya. Persentase per 6 bulan itu harus gue bagi kan. Iya. Kalau gue misalnya motong gue 5.000, ternyata gue babak belur. Iya. Kadang kan nggak uang gue sendiri juga, ada join, terus ada minjem, kadang minjem duit bank ya kayak gitu-gitu sih. Iya. Harus dipikirin itunya juga. Pokoknya semakin kesini tuh TV pembayaran semakin lama deh. Iya bener sih. Nah tapi gini loh, maksud gue, lu kalau ngasih harga penonton bayaran itu berdasarkan durasi lamanya program tersebut, apa semua program dipukul rata harganya? Oh enggak, gue tanya acaranya apa. Terus gue nanya, dia mintanya kelas A, B, atau C. Beda ya? Beda. Oh iya, gue inget kalau yang cantik sama yang biasa harganya beda ya? Iya, beda. Nih, penonton gue udah pada tahu belum? Kalau penonton bayaran itu ternyata kalau makin cantik makin mahal ya? Makin mahal. Kalau dia pengen pakai kayak acara-acara award, misalnya kayak Silet Award, terus apa sih, Insert Award, kayak gitu-gitu kan mereka dress up, kadang rambutnya di blow, aksesoris, pakai high heel kan, itu beda. Pakai jas kayak gitu-gitu itu beda. Berapa yang paling mahal penonton bayaran tuh? Itu sih bisa 150-an kalau yang kayak gitu-gitu ya, buat event-event gede gitu. Tergantung lah, ada yang 150, ada yang 100. Kadang tuh tergantung budget talentnya juga sih. Kadang gue kan suka nggak tega. Nih gue nggak ada budget, tadi budget segini ya udah deh. Kalau selama live gue bisa bantu. Dan gitu kan kalau award itu kan artisnya bagus-bagus kan. Kayak suka ada Noah, BCL, ya pada mau lah mereka. Iya, bisa ketemu artis terus dibayar gitu ya. Pada mau, anak-anak kampus kan suka juga, kan mau dong, pada mau mereka, udahlah gua ambil, kadang kan gitu. Oke. Tapi lu ada kesirikan nggak sih antara penontonnya, maaf ya, maksudnya penonton yang kurang cakep sama yang cakep kan bayarannya beda. Mereka pada saling tahu nggak sih? Mereka saling tahu, cuma mereka juga udah terbiasa kali ya. Jadi ya karena mereka mahal, mereka juga butuh modal. Mereka butuh make up, baju bagus. Yang mereka biasa aja, ya mereka bajunya seadanya, gue juga maklumin. Nggak bakalan negor juga gitu. Udah ngerti sih mereka juga. Berapa tuh kira-kira omset dari lu koordinator penonton sebulan? Ada lah. Kira-kira sebelum pandemi ya, kalau selama pandemi kan semua acara TV udah nggak ada penonton kan? Ada lah pasti, bisa buat bayar sekolah, bisa buat kebutuhan rumah tangga. Luar biasa loh. Bener luar biasa, ini emang bunyi atau itu orang Padang ya? Iya. Orang Padang emang jago berdagang katanya kan, yang Breezer ya? Gue udah 16 tahun Ki, udah tinggal meremnya doang kalau sekarang. Berjuangnya kan udah sebelum-sebelumnya. Betul. Ya lu kan tahu sendiri, sama Hikayah sama lu bukan? Iya, gue dulu callingan jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi kan gue. Sampai gue itu takbiran Idul Adha tuh gue masih di Studio Persari, tau nggak? Iya tahu. Iya kan zaman dulu. Dulu Mia itu zaman dulu nggak secantik ini, dulu dia kusam. Kalau sekarang tuh kalau saya ketemu tuh udah make up-nya cepat. Dia tadi datang ke sini mobil aja gue kaget. Wah Mia sekarang mobilnya udah mewah loh, luar biasa. Orang kan ngeliat gue sekarang ya, nggak ngeliat gue zaman dulunya. Betul. Gila, gue tuh pokoknya zaman dulu tuh nggak ada kehidupan buat keluarga, bener-bener di lokasi lah pokoknya. Callingan jam 6 pagi, gue bisa sampai jam 6 pagi lagi, itu mata gue melek. Iya. Terus naik motor kemana-mana, nggak punya mobil kan, dari lokasi ini ke sini sampai gue ke Tangerang naik motor, tau nggak, ke Ancol kan sama lu kan. Tapi gue tahu sih bener, gue calling lu jam 2 pagi, jam 3 pagi buat besok, jam 6 pagi dia datang. Iya datang. Gue orangnya tuh giat, gigi. Misalnya lo calling jam 2, buat jam 6 gue teleponin terus. Kadang gue sampai nggak tidur loh. Dari jam 2 pagi nih misalnya lo, atau jam 12, gue sampai jam 6 tuh gue nggak tidur, zaman dulu. Luar biasa. Jadi wajar lah ya sekarang. Bener-bener nggak tidur. Dia udah menjadi ratu alay. Karena udah tahu kan, udah pendidikan ratu alay kan. Makanya gue kalau ngeliat kayak agensi berbeda, gue mah coba gue ketawain doang. Gue mah udah nangis darah lah zaman dulunya. Oh iya. Tapi gini loh, menurut lu ya, menurut penonton-penonton alay itu, mereka tuh emang jadi penonton bayaran, emang pengen terkenal, atau memang mereka butuh uang, atau memang mereka pengen ketemu artis? Karena kan sekarang banyak juga penonton bayaran yang pada jadi artis. Oh enggak, rata-rata mereka uang. Karena buat kebutuhan hidup mereka. Tapi kalau ujungnya mereka jadi artis ya itu udah faktor keberuntungan mereka aja sih. Iya, mungkin kayak penonton YouTube gue mungkin. Karena kan penonton bayaran gue tuh dari pagi bisa sampai malam loh. Oke. Apalagi kalau bulan puasa, mereka bisa bawa koper kali ya, sama baju. Mereka tidur di depan studio sampai diusir sapam. Gue tuh udah puas banget. Pokoknya kalau bulan puasa tuh gue diteleponin sama sapam, sama security transip itu gue udah puas. Ada yang numpang mandi. Jadi mereka tuh udah, lu bayangin ya, kalau misalnya acara bulan puasa, sahur standby jam 2 pagi.
Dari sahur mereka ke pagi-pagi happy. Iya. Dari pagi-pagi happy ke brownies. Brownies ke Facebooker. Abis dari Facebooker ada lagi acara malam kan? Enggak, acara ngabuburit dulu. Abis ngabuburit ke acara malam KDI sama DMD itu kan stripping juga. Sampai ke sahur nggak tidur mereka. Gila loh, mereka pada makan apa sih? Bisa kuat tenaga begitu? Makanya kan gue sampai bilang, kamu bawa apa? Ini Kak bawa baju, kan kita nggak sempet pulang ke rumah. Ya ampun, kasihan ya. Jadi mungkin penonton di rumah tuh taunya di depan layar tuh mereka pada happy, ternyata mereka pada nggak tidur, bawa koper segala macam. Tapi mereka senang. Mereka senang. Mereka kan kadang kan suka pengen nyoba kayak kerja yang gaji bulanan. Paling sebulan 2 bulan udah balik lagi sama alay. Jadi penonton lagi. Tapi lu tau kan kalau suasananya sih katanya sih. Iya sih ya. Kayak Marcel yang komika itu kan dari penonton bayaran juga kan, sekarang jadi komika terkenal. Dede juga kan. Oh, Dede kan OB di Trans 7 kan? OB Trans 7. Sempet jadi kan penonton juga. Sempet juga. Penonton lu bukan? Enggak sih, Trans 7 dia. Terus banyak sih yang penonton udah jadi artis nggak? Ada sih, cuman gue lupa. Kalau makeup artist kayak gitu-gitu banyak, hairstylist banyak. Nah, coba penonton lu yang sekarang kayak banyak juga dari jadi ikut asisten artis banyak juga. Sen-sen. Oh, Sen-sennya Raffi Ahmad. Mail tuh yang berantem mulu tuh Mail. Oh iya, Mailnya asisten Nikita Mirzani. Iya, Krisnanya Ayu Ting Ting. Oh iya, Krisna Ayu Ting Ting. Banyak mereka. Udah ditarik-tarikin sama artis-artis itu kan. Terus si ompongnya Billy penonton lu juga ya? Juga, Nah, Zaman itu gimana sih mereka bisa jadi asisten artis? Dia izin dulu sama lu dulu atau karena lo merekomendasikan ke artisnya atau gimana biasanya? Ya bilang sih kalau awal-awal, tapi kan memang mereka kan ketemu di studio kan, zaman-zaman Olga dulu almarhum masih ini. Oh iya. Iya, kan emang Olga kan zaman dulu almarhum sering narik-narik ke penonton kan. Iya. Kadang kan dayang-dayangnya sampai 7, 8. Rata-rata anak-anak penonton kan. Kayak Maria zaman-zaman dulu kan. Iya. Anis. Iya, betul. Tapi kayak yang paling berhasil sekarang penonton bayaran yang jadi asisten tuh Sen-sennya Raffi Ahmad Nagita ya. Ompong juga. Iya, Ompongnya. Mail juga lo endorse-nya kenceng, marah-marah mulu kan dia sekarang. Iya benar-benar. Kenceng lo. Kemarin gua ketemu dia katanya sehari dia bisa 28 juta endorse. Wow. Mail tuh kerjanya marah-marah mulu. Baru kemarin gua ketemu. Kalau Sen-sen udah berapa ya kira-kira ya? Banyak juga dia. Banyak ya. Kan ngeluarin album juga kan sekarang. Banyak deh. Penonton Nia aja banyak yang jadi artis sukses sekarang. Luar biasa loh. Pada kepo, pada penasaran kali ya mereka. Tapi inget gak lo kalau gue zaman dulu masih kerja di TV sih, gue suka lihat kan kalau kayak penonton bayaran selain dapat dari elunya gitu kan, dapat dari artis. Iya kan? Apalagi kalau kita mau lebaran itu THR tuh udah dari artis ini. Siapa artis yang paling loyal? Yang suka ngasih Olga, almarhum. Sama Olga ya? Sama Soimah. Oh, Mae. Kalau Soimah tuh ngasih gue juga, ngasih anak gue juga. Dulu kan anakku baru 1 ya. Ngasih Azril juga, ngasih sama kayak almarhum Olga juga. Nih buat anak lu, nih buat lu, dipisahin. Nih buat penonton. Baik banget. Wow. Luar biasa. Baik banget. Jadi pokoknya makanya penontonnya jadi termotivasi untuk seru ya kalau setiap muncul kamu dia tahu bakal dapat saweran dari artis lagi. Kalau misalnya dikasih duit gitu, pokoknya rame dia udah totalitas banget deh pokoknya. Oke. Tapi sekarang penonton kan bener-bener sekarang di suatu acara TV udah nggak ada nih. Nggak ada, udah 8 Terus, bulan. yang gue dengar katanya banyak penonton-penonton yang pada kelaparan karena saking nggak ada jobnya gitu kan. Penonton lo ada yang mengalami seperti itu juga nggak sih? Ada yang masuk dinas sosial. Hah? Gue taunya. Masuk dinas sosial? Iya, jadi gue kan emang kebetulan kan pandemi ini kan gue hamil terus lahiran kan, emang bener-bener sibuk ngurus anak gitu kan. Terus kemarin sempat kayak Brownies minta mau Annabelle dong, kata dia gitu. Terus gue cari tahu Annabelle. Iya gue tahu yang sekarang lagi trending di YouTube yang pas bintang tamu kita misalnya sama yang Dennis itu ya. Oh, Nia Agency. Iya, sorry ya. Sorry aja pulang tahun berapa Mbak Nia, aku mau Annabelle dong. Tiba-tiba gue cari tahu lah, sama tim gue nyari tahu. Masuklah dia dinas sosial. Sampai minum loh nih. Dia masuklah di dinas sosial, gue baru tahu kan. Maksudnya maksud dinas sosial itu karena dia nggak punya tempat tinggal. Hah? Oh, jadi ditampung. Mungkin dia nggak bisa bayar kos-kosan kali ya, kita kan nggak tahu kan. Namanya kita nggak ketemu-temu kan. Ya kan mau tahu sendiri, corona kita kan ketemu orang takut. Di rumah aja kan. Iya. Ya udah, karena kreatifnya minta tolong buat jadi pacarnya Wendy di Brownies. Udah lama dia nggak syuting kan. Gue cari tahu ternyata dia masuk ke dinas sosial. Ya udah, gue bilang siapa yang mau jemput Annabelle, gue bilang gitu. Akhirnya anak buah gue yang jemput.
Dinas sosial tuh Ninggalin taruh KTP. di mana sih berarti? Di Pasar Rebo waktu itu dia. Oh. Jadi dia mungkin karena nggak punya tempat tinggal, anak itu kan agak gilingan ya. Oh. Tidur mungkin di emperan Guardian Trans TV diangkut lah gitu. Ada yang Gojek, ada yang kulit cuci, pokoknya udah mencar-mencar lah. Tapi gue seneng banget sih kemarin sempat ada job meskipun 20-30 orang kekumpul lagi mereka kan. Udah syuting sih udah mulai ada, cuman jumlahnya nggak banyak. Udah mulai yang kayak 10 orang, 20 udah ada. Iya. Biasanya kan ratusan, 100 Betul. orang, 200. Ngaruh nggak ke kehidupan lu 500. juga? Kan berarti kan lu juga nggak ada pemasukan, apa lu bisnis yang lain juga? Enggak, justru gue kalau corona kan gue ke mall takut, kemana-mana takut, justru Betul. gue lebih hemat kan. Iya. Ya gue di rumah aja, yang kayak gitu-gitu sih. Cuman emang laki gue juga kan ada kerjaannya. Iya. Luar biasa. Pakai tabungan-tabungan zaman dulu lah, itu Iya, kan iya. gunanya nabung kan itu. Betul. Jadi kita nggak pusing-pusing amat, Untungnya dulu lu banyak job dan bisa nabung juga ya? bisa nabung gue zaman dulu. Dan Tapi- gue kan nggak pernah macem-macem. Emang pernah lu ngedengerin gue main berondong atau apa? Ini kayak gitu siapa ya? Gak pernah kan? Lu dari dulu laki gue Aidin mulu kan, dianterin Bener, di mana, naik motor kemana-mana. Gue sama laki gue kan dari dulu gak ganti-ganti, laki gue tetap Aidin mulu. Gue kan gak pernah macem-macem Bener. dari zaman dulu. Ini emang lurus banget hidup. Tapi mungkin orang pada penasaran juga, lu belajar dari jadi seorang koordinator penonton dan figuran yang udah 16 tahun ini, belajar dari mana? Lu lulusan apa gitu? Enggak, gue tamat SMA biasa. Emang gue seneng mengkoordinir orang tuh, gue seneng gitu. Zaman dulu ya Ki, gue sebelum jadi Nia Agency sebesar ini, gue nyari orang tuh sama anak buah gue di mall. Jadi lu lihat di mall mana yang cakep-cakep. Yang mana yang atau cakep gimana? gue minta nomor telepon, mana yang cakep. Makanya kan figuran gue zaman dulu tuh cantik-cantik semua. Pokoknya figuran gue zaman dulu tuh beda dari yang lain lah. Cantik-cantik semua. Gue kalau ngeliat orang cakep dikit, boleh nggak minta nomor teleponnya diajak syuting, sampai segitunya loh perjuangan gue. Jadi gue kalau mau syuting hari Senin, gue udah punya stok-stok baru. Oh jadi lu calling satu-satu. Kalau sekarang kan udah ada koordinator Oh baru iya, lagi, kalau kan? dulu figuran gue ngaling satu-satu. Dan gue kan standby kalau zaman dulu bioskop Indonesia sama Hikaya, gue standby di monitor loh. Kalau Iya. nggak bisa dialog, gue yang dibabak belur Iya. kan, sama sutradara kan galak-galak banget. Gue standby, gue liatin, makanya mereka pakai gue tuh sampai 5 tahun. Nyaris nggak ada agensi lain, pokoknya gue sendiri loh di situ. Iya Di sih, tim Dok. drama Trans TV itu nyaris nggak ada. Ya ada paling sebulan ganti lagi bermasalah. Hukum malam aja sih. 3 minggu kadang kan mereka bermasalah, orangnya pada telat. Kalau gue kan emang gue standby. Mereka callingan jam 8, jam 6 gue udah standby di Persari. Emang ini Nia sih zaman gua dulu sih emang the best sih. Jadi Iya, kalau kita makanya. zaman dulu orang talent tuh pada ada penonton koordinator figuran, siapa kita pasti udah Nia aja udah pasti kita kalau Iya, ini nyari karena yang gue aman kan. standby. Iya. Karena kan kadang calling jam 7, agensinya ada di mana, talentnya dari mereka ada di mana. Kalau Iya. kreatif itu kan nggak mau, males lah ribet-ribet gitu. Udah Nia aja, kalau gue mah kan udah tahu. Kadang kan sampai gue continuity baju, continuity itu gue yang ngapalin, bukan astradanya udah enak banget. Ini continuity hari ini gue semua yang random gitu loh. Kalau bioskop Indonesia kan agak ribet Iya. kan. Iya. Iya, jadi mereka tuh kayak kalau pemakai gue tuh udah kayak paket komplit kata mereka. Wah, penonton lu atau figuran lu menurut lu yang paling berhasil siapa? Yang sekarang mungkin netizen juga kita tahu. Gue waktu itu Boy Hamzah itu pertama kali dia dateng, dia sempat ikut Coffee Bean tuh waktu itu satu scene dari Pekanbaru, itu dari gue sih. Oh ya, Pertama Coffee kali Bean datang. Show yang di Trans TV. Iya, Oh dulu ekstras lu itu juga. Iya, pertama kali datang dari Pekanbaru. Nggak lama dia ikut siapa terkenal sih sekarang. Vega Darwanti itu dulu seinget gua di Komedi Malam juga deh. Itu sama lu bukan? Lu bukan sih? Enggak, itu dari orang talentnya langsung. Vega tuh ekstras iklan kan zaman dulu. Iya, lu yang bawa bukan sih? Ayu Ting Ting juga kan, Bang Maman. Ayo ini emang dulu ekstras juga ya? Iya, figuran dari Bang Maman. Oh iya Bang Maman namanya ya. Iya. Sama Nova ya? Kalau Vega dari Mbak Nova. Iya, Vega dari Mbak Yang Komedi Malam, Nova. gua inget Kalau Ayu, Bang Maman. Oh iya. Ini gua baru tahu juga loh. Janjiannya Ini di dari Bang Terminal Maman. Depok kan sama Bang Maman. Dulu gua belum jadi agensi, masih ikut figuran-figuran, sempat ketemu juga. Zaman-zaman dulu. Utai. Utai itu siapa? Ada tuh yang banci tua itu. Oh iya, Sampai gua sekarang ingat. masih ada. Gua ingat masih jadi penonton Iya, juga. Iya. Masih. Wow. Banyak lah kalau sekarang mah. Kesulitan lu selama lu jadi koordinator penonton atau figuran apa sih nih? Kesulitannya kalau banjir. Udah pasti susah nyari orang.
Kedua kalau busway mogok kalau sekarang karena alay itu rata-rata naik busway. Demo Oh iya. itu udah susah aja. Itu udah susah banget. Nah terus lu ngadepinnya gimana? Mas kan kalau pas acara TV kan nggak mau tahu kan mau ada apa segala macam, kita tetap butuh penonton, butuh figuran. Gua antisipasinya misal 500 requestan, gua ngaling 800. Kalau datang semua ya udah emang lagi apesnya gue. Oh, jadi Kalau misalnya lagi datang semua lu misalnya nombok dong. nggak apa-apa sih. Kan nggak selamanya tiap hari nombok. Yang Oh. penting kan gua aman dulu deh di studio. Oke. Nah, ini juga berarti strategi juga dari Ibu Niatul ini gimana caranya menjadi seorang koordinator yang berhasil. Jadi dia memang Iya. seperti ini ya, harus ada antisipasi penonton, terus akhirnya Harus juga pokoknya kalau jadi agensi tuh harus gerak cepet. Kalau Iya. lu nggak maksudnya nggak nyari solusi cepet dalam hitungan menit tuh buyar semuanya loh kalau kata gue. iya iya. Bener sih. Apalagi karena kita butuh acara TV, kita nggak peduli mau ada mobil apa tadi bus mogok atau ada demo Iya, segala mereka macam, nggak itu mau butuh tahu, tayangan. nggak mau denger, mau demo, mau apa gempa bumi lah apa mereka nggak mau dengar. Pokoknya mereka kan harus Life must lanjut go on. tetap live kan. Iya. Ya udah, kadang juga kalau lagi apes-apesnya banget gue di studio tuh separohnya ya gue ngadepin aja sih. Pernah kena marah nggak lu? Pernah Sering banget. Terus gimana lu? Maksudnya pernah di blacklist nggak sama suatu acara TV atau apa? Paling nge-backlist gue tuh cuma seminggu 2 minggu ntar pakai Ada lagi. lagi. Karena kan yang perform tuh untuk saat ini sih emang gue ya. Yang Yang perform maksudnya ya bertanggung jawab juga. Iya. Makanya lu udah berkredibilitas sebagai ratu alaynya. iya makanya Ini udah nggak ada Niatul. lagi kan. Udah nggak ada lagi loh. Bener kan? Iya. Tapi gue masih penasaran juga dengan kehidupan penonton bayaran di pandemi gini. Itu apa ya? Menurut gue yang menurut lo paling menyedihkan gitu, ada nggak sih lo dengar cerita penonton lo yang benar-benar sekarang benar-benar nggak bisa makan? Karena yang gue dengar kemarin banyak penonton katanya nggak bisa makan. Terus sampai Iya mereka kan waktu job dari pagi sampai ketemu pagi kan ngekos. Otomatis mereka harus pulang kampung kan. Nggak bisa bayar kos-kosan lagi. Terus yang biasanya mereka sehari 3 sampai 4 job kan bisa buat makan juga. Ya kan ini kayak corona ini kan mendadak banget, kita kan nggak tahu ya bakalan selama ini tuh nggak tahu. Nah mereka kadang kan juga bukan nggak punya ijazah SMA, mau ngelamar di mana, ujung-ujungnya ya mungkin ada yang jadi kuli cuci, ada yang jadi pembantu, ada yang jadi pembantu jadi kuli udah cuci. gitu mau daftar kayak ojek online juga kan susah Iya, kan sekarang selama agak susah. pandemi kan. Iya. Ya Udah udah. jarang orang naik Gojek juga kan? Iya, Iya. emang susah semuanya dan ya kayak korlap gue juga kan kadang kan suami istrinya nganggur, nggak punya kerjaan, ya mau nggak mau, gue bilang ya udah sabar, ntar juga ada aja jalannya. Ini udah 8 bulan sih, dengar sih katanya Januari mulai normal, ya Bismillah aja lah. Bismillah aja ya biar ngasih penonton bayarannya. Kasihan juga sih karena kemarin gue dengar Iya. banyak yang nggak bisa makan gara-gara COVID, terus akhirnya banyak, apalagi gue dengar cerita lu sampai ada Anabel yang masuk ke dinas sosial karena Iya, itu Gitu. gue yang ngeluarin tuh buat live di Brownies. Hmm, Waktu itu kan diminta sama kreatif kan, gue bilang hah Anabel di dinas sosial, sempet kaget sih. nah dari lu berbisnis koordinator penonton dan figuran selama 16 tahun ini lu udah bisa beli apa aja nih? Ada lah pokoknya ya tempat tinggal yang kayak gitu-gitu, terus ada yang penghasilan bulanan juga. Maksudnya istilah sekarang kalau kemungkinan terburuk gua nggak dipakai ya gua udah nggak pusing-pusing amat. Ada usaha sampingan juga ya? Iya, udah punya beberapa usaha sampingan. Emang gue udah persiapin sih, kan gue juga nggak selamanya muda terus. Betul. Kayak sekarang aja gue kalau misalnya syuting pagi aja gue udah mulai bengek. Nggak kayak zaman dulu kan. Masih suka standby nggak sih? Lu sekarang masih udah punya uci kan? Gue udah punya korlap-korlap sendiri, paling gue standby sampai segmen 1, segmen 2, ntar gue pulang. Karena kan gue udah punya anak juga, nggak mungkin lah, nggak ngoyo kayak dulu lah. Tapi kalau keluar kota gue kan suka ada event-event keluar kota kan. Iya. Kayak penyediaan masa, pemilihan apa lah Kampanye gitu kan? Iya, kampanye kan di luar kota gue. Pokoknya semuanya sekarang butuh alay deh. Ratu alay. Iya, launching album baru, nelponnya gue. Terus Iya, nyari iya. masa di daerah buat kampanye gue. Pokoknya banyak banget sekarang mah. Oke, jadi sekarang bukan hanya penonton aja ya, buat tim huru hara juga butuh pakai Iya. agensi juga ya ternyata. Pembukaan restoran. Sekarang semua. Sekarang kan berarti sekarang kopi Launching kopi. Pokoknya semuanya sekarang. dan dibayar mereka itu ya.
Wow. Jadi Semuanya. sebenarnya sekarang tuh bener-bener karena COVID ini semua keramaian tuh nggak ada, bener-bener nol ya. Drastis banget. Ya untung gue punya ada usaha-usaha sampingan kan, jadinya ya udah nggak ini banget lah. Cuman ya tetap aja kangen gitu kan, biasanya Iya. tiap hari ketemu mereka, terus tiap hari di studio. Kayak kalau di studio tuh gue bahagia aja gitu ketemu orang-orang TV lucu-lucu Iya. sih gitu. Karena lu di jiwanya udah 16 tahun udah melakukan entertaining banget kan. Iya. Gue butuh hiburan, tahu ke TV. TV mana yang paling lu suka? Gue yang paling ya Trans TV lah, karena kan gue awal mulanya dari Trans iya, TV. awal dari Trans Kalau TV. Trans TV itu udah kayak rumah kedua gue kan. Iya. Gue masuk studio juga dari depan pos satpam sampai dalam semuanya kenal gue. Iya. Iya kan? Iya. Gue mau parkir juga enak. Gue mau parkir di situ langsung aja ya kan. Trans TV emang the best ya. Iya. Pokoknya udah kayak rumah kedua. Gue masuk studio juga gue mah udah bergelir kemana aja juga orang mah udah tahu. Iya, iya. Trans TV sih. Iya. Karena gue pertama kali jadi agensi ya di Trans TV. Oke. Udah enak lah pokoknya, suasananya juga enak. Mereka mau menonton bayaran lu pada diarahin ke situ juga nggak biar kayak lu gitu kan? Atau mungkin dari mereka juga ada yang udah jadi koordinator penonton juga dari penonton bayaran lu? Nggak ada sih. Mereka pasti setia sama lu. Masih udah ada kayak Yudi udah 14 tahun, Uci 13, Ramah 13, awet-awet kalau anak buah gue alhamdulillah. Karena kan kalau misalnya mungkin penonton tuh pada nggak tahu. Jadi kalau zaman gue dulu penonton bayaran, misalnya dia punya korlap, nah korlapnya itu nanti bikin agensi lagi. Zaman gue Iya. dulu dia nawarin ke gue lagi. Kebanyakan tuh dari Po Eli kan, yang kayak gitu. Dia sering banget kan gituin. Kalau gue nggak bisa, kalau lu kayak gitu ya lu keluar dari gue. Gue mah tegas orangnya. Gue nggak ada deh orang-orang yang fake kayak gitu, gue nggak suka. Kalau lu mau kerja sama gue ya lu total. Kalau mau jadi agensi lu keluar dari gue. Kan nggak gampang juga Ki sekarang jadi koordinator penonton. Iya. Duitnya modalnya Iya, harus modalnya. miliaran loh. Iya. Ya kan? Lu dapat dari mana tuh? Nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan waktu talentnya lu 3 hari cair, Iya, muter, 2 hari, muter, cepet. 2 hari lu udah di lantai 7, lantai 6 kan Iya. kasih. Penonton bayaran lu yang paling kaya ada yang udah punya apa aja? Maksudnya pernah pada dengar Koordinator nggak? gue. Nggak, maksudnya di antara koordinator lu atau penonton bayaran lu? Kalau koordinator sih ada yang udah beli rumah, Ah. mobil, Wow, tuh. Jadi tanah, ruko, udah. Tuh, penonton aja bisa jadi beli ruko segala macam ya. Iya, yang kerja sama gue ya, Ah. koordinatornya. Iya, mereka kan setiap hari 7 sampai 8 program. Kalau bawa 30 orang, gue bagi-bagi kan 30, 20. Ya daripada mereka dagang pakai modal, Iya. beresiko bangkrut. Kalau ini kan nggak cuma lu modal SMS WA doang. Iya, iya. Sekarang lebih enak WA, tinggal di grup-grup aja, tinggal Iya. ini. Iya, Iya iya. enak, ya risikonya paling gua marah-marahin doang itu emang kerjaan gue. Iya kan? Gak kalau apa lah ya, orang- dimana-mana bisa beli ruko, bisa beli mobil segala macam. Iya, daripada lu dagang beresiko, Iya. dagang beresiko lu nyewa tempatnya, pakai karyawan, bangkrut. Kalau ini kan nggak beresiko, paling lu resikonya kalau kelebihan orang lu kasih transport atau kalau kurang gua marah-marahin itu doang. Iya, iya, iya. Heeh, tapi kan lu dapat uang harian tiap hari tanpa modal loh. Iya, iya. Modal marah-marah doang sama lu koordinasi orang. Enak lah maksud gue. Ya kan? Iya, iya benar. Jadi di Ngobrol Podcast kali ini kita dapat pembelajaran banget dari Ratu Ale kita dengan ibunya Niatul Husna. Tadi gue tangkap adalah, jadi kalau misalnya koordinator penonton itu ternyata suatu bisnis yang sebenarnya menjanjikan. Tadi sampai dia koordinator penontonnya bisa beli beberapa aset-aset tadi, bisa rumah, ruko, terus kendaraan. Tapi sekarang sangat terdampak dengan adanya COVID. Karena semua nggak boleh ada keramaian, sampai ada penonton dia yang masuk dinas sosial, apa yang kerja jadi kuli bangunan segala macam gitu kan. Tapi ya di balik semua ini kita tahu, jadi di belakang layar dunia entertainment Indonesia yaitu koordinator penonton ternyata dibilang ya perjuangan juga ya buat Iya. bisa menjadi seorang Niatul Husna yang sekarang udah luar biasa ini 16 tahun dan udah punya 16 inainya tahun itu ya. kan. Thank you loh nih udah mau sharing di YouTube channel gua. Di Ngobris kali ini buat semua tamu gue ada Bantal Pensil, tandanya udah mampir di YouTube channel Best Entertainment. Thank you. Itu buat tanda tangan bisa tuh. Lucu loh bantalnya. Jangan lupa semuanya untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian boleh komen di bawah kira-kira besok kalian mau dengerin cerita di belakang layar apa lagi yang kalian pengen denger ceritanya buat di Ngobris kita, dan juga bisa tokoh inspirasi siapa yang kalian mau denger ceritanya buat diberi inspirasi. Bye bye. Bye.